Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita pada saat ini merasakan bagaimana duka cita, karena ikut merasakan bagaimana Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Di hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius pasal 27 ayat 46 sampai dengan 50. Matius pasal 27 ayat 46 sampai 50. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda ketika orang yang Anda kasihi meninggalkan kita begitu saja. Dia pergi ke satu tempat, lalu dia tidak membawa kita. Saya pernah merasakan bagaimana ketika saya tidak dibawa oleh orang tua saya untuk satu acara yang memang acara itu juga tidak diperbolehkan anak-anak ikut. Demikian juga anak-anak saya, pernah mereka kecewa kepada kami sebagai orang tua, karena mereka tidak kami bawa. Dan ketika pulang mereka mengatakan, kenapa? Kenapa Papa meninggalkan kami? Kenapa Papa meninggalkan kami? Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita juga merasakan bagaimana penderitaan daripada Yesus Kristus di kayu salib. Salib adalah lambang kutukan. Salib adalah lambang untuk orang-orang yang dihukum karena kejahatan mereka yang besar. Salib adalah lambang penderitaan. Yesus yang orang baik, yang tidak berdosa, tetapi dia dikutuk. Dia dihitung sebagai penjahat. Sama seperti kedua temannya yang berada di sisi kanan dan kirinya. Pertanyaan, mengapa dia disalib? Itu adalah karena dosa-dosa kita, oleh karena perbuatan kita. Kita sebenarnya yang dikutuk, kita sebenarnya yang disalib. Tapi Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita terlalu mudah untuk mengatakan dan terlalu enak mengatakan, saya selamat oleh karena anugerah Tuhan. Aku telah diselamatkan oleh salib Kristus. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi di salib itu. Dalam teks kita, Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Dia mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedih karena sebelumnya orang-orang memuji dia, Hosana, Hosana. Tetapi 5 hari berikutnya, sebagian dari orang-orang tersebut katakan, salibkan dia, salibkan dia. Sehingga dia berkata, kenapa aku ditinggalkan? Murid-muridnya meninggalkan dia, ditanya kepada Petrus, ini teman kamu, itu teman kamu. Dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Aku tidak tahu siapa dia. Emangnya gue pikirin, dia mau mati itu terserah dia. Itulah sebabnya dia mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Betapa menyedihkannya, betapa sedihnya, betapa hancur hati Yesus. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang terkasih, sering kita juga dalam hidup kita mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini virus corona sedang merajalela, kenapa Tuhan meninggalkan? Kenapa Tuhan membiarkan begitu saja? Ini sedang terjadi krisis ekonomi. Ini kebutuhan-kebutuhan. Kami tidak bisa beribadah bersama di rumahmu, kami di rumah. Kenapa Tuhan? Kenapa engkau seperti meninggalkan kami? Itu hal yang wajar dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bukan itu kata yang terakhir. Bukan itu kalimat yang terakhir yang diucapkan Yesus di kayu salib. Kalimat yang terakhir apa dikatakannya? Di dalam Lukas 23:46.
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan Tuhan. Seberapa hebat pun penderitaan yang dialami Yesus, tapi Dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Hidup mati kita berada di tangan Tuhan. Paulus berkata di Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita hidup di dalam Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah takut. Ada sebuah buku yang saya baca, dia berkata, jikalau kita kehilangan jabatan, harta yang kita sukai, yang kita kagumi, yang kita agung-agungkan, sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Jikalau kita kehilangan suami, istri, anak yang kita kasihi, kita hanya kehilangan satu orang. Kita hanya kehilangan satu orang. Dalam konteks orang Nias, kalau ada yang meninggal selalu diucapkan ada satu nama idola, ada satu pepatah filosofi, dia nggak mau sih mati, nggak mau sih hidup. Artinya meskipun orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, tapi masih ada orang-orang lain yang akan bersama-sama dengan kita. Tetapi saudara-saudara, jika kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita akan kehilangan segala-galanya dalam menghadapi tantangan dunia, dalam pergumulan kita, termasuk menghadapi virus corona. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus di dalam dan percayalah Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus